Halo, saya Sabit Huraira. Sudah lama saya tidak posting video review buku pada channel ini dan saya tahu banyak teman-teman yang komen maupun DM saya langsung bertanya kapan sih saya akan upload lagi video review buku seperti sedia kala gitu. Dan akhirnya hari ini sempat gitu ya untuk review buku, dan buku yang akan saya bahas kali ini adalah sebuah buku yang spesial karena buku ini diterbitkan pada tahun 1960 dan dia mendapatkan penghargaan Pulitzer Prize pada tahun 1961. Bagi teman-teman yang nggak tahu apa sih Pulitzer Prize, jadi Pulitzer Prize itu adalah sebuah penghargaan tertinggi di bidang jurnalis, yang artinya pada masa itu, buku ini mendapatkan penghargaan tertinggi di bidang jurnalis, yang artinya bukunya meledak banget loh gitu. Dan bukunya adalah buku ini, To Kill a Mockingbird, karya Harper Lee. Dan kalau teman-teman tanya, kok bisa sih buku ini mendapatkan Pulitzer Prize pada masa itu? Kalau menurut saya pribadi, dikarenakan buku ini membahas sebuah materi yang mungkin pada saat itu sensitif sekali gitu. Jadi materi yang dibahas adalah, inti ceritanya adalah intinya orang kulit putih dan orang kulit hitam. Karena pada masa itu masih banyak sekali orang-orang kulit putih di Amerika dan mungkin masih di semuanya di Eropa pun seperti itu, yang menganggap bahwa orang-orang kulit hitam itu derajatnya berbeda dengan orang-orang kulit putih. Mungkin mereka masih merasa mereka lebih superior dari orang-orang kulit hitam. Ya mungkin ya dikarenakan oleh sejarah gitu ya. Karena sejarahnya orang kulit hitam itu kebanyakan dibawa ke Amerika sebagai budak yang dipekerjakan di ladang-ladang kapas dan sebagainya gitu. Sehingga mungkin setelah mereka pun setelah perbudakan dihapuskan, orang-orang kulit putih masih merasa bahwa orang-orang kulit hitam ini seharusnya tidak sederajat dengan mereka gitu. Dan apa sih yang diceritakan dari buku ini? Jadi buku ini menceritakan tentang seorang anak. Jadi pemeran utamanya sebenarnya masih anak-anak gitu kan, anak-anak yang remaja lah, jadi remaja, orang kulit putih, seorang remaja kulit putih, di mana si remaja ini memiliki seorang ayah yang bekerja sebagai pengacara. Dan pada suatu hari ada sebuah kasus yang naik ke pengadilan, di mana kasus tersebut adalah sebuah kasus yang didakwakan kepada orang kulit hitam, di mana orang kulit hitam ini didakwa telah melakukan tindak kriminal terhadap orang kulit putih gitu. Dan pada akhirnya masuk ke pengadilan, dan kebetulan si bapaknya pemeran utamanya ini menjadi pengacaranya dari si orang kulit hitam yang tadi itu. Nah di sini si pemeran utamanya bahkan bercerita gitu ya. Pada masa itu benar-benar parah gitu, benar-benar masih orang-orang kulit putih itu mendiskriminasi orang-orang kulit hitam, di mana bahkan saat bapaknya baru memutuskan untuk menjadi pengacara si orang kulit hitam, bapaknya tuh langsung ibaratnya didiskriminasi dan dijauhi oleh teman-teman orang kulit putihnya, oleh kerabat, oleh keluarga gitu kan. Mereka mencemooh, kenapa sih bapak kamu mau gitu ya membela orang kulit hitam yang seharusnya tidak sederajat dengan kita gitu kan. Jadi tapi bapaknya memberikan mereka pelajaran gitu kan, memberitahu kepada mereka bahwa seperti ini keadaannya gitu. Jadi bapaknya menitik beratkan bahwa di pengadilan seharusnya kita tidak dibedakan berdasarkan kulit masing-masing gitu kan. Kita harus dinilai berdasarkan yang salah dan yang benar gitu kan, dan harus berjalan dengan seadil-adilnya. Dan singkat waktu, akhirnya proses pengadilan berjalan dan si pemeran utama ini menceritakan tentang hal yang dilihatnya secara langsung, bahwa pada proses pengadilan yang seharusnya semuanya berjalan sangat-sangat adil, ternyata orang kulit hitam ini tidak diperlakukan dengan sangat adil. Dimana walaupun semua bukti tidak bisa membuktikan bahwa si orang kulit hitam ini bersalah, tetapi pada nyatanya proses pengadilan akhirnya menyatakan dia bersalah, dan itu membuat hati si remaja kulit putih ini sangat-sangat hancur sekali gitu. Jadi itu sih mungkin yang bikin dia bisa dapat Pulitzer Prize, karena materi ini mungkin materi seperti itu sangat-sangat tabu gitu kan kalau dibahas pada zaman itu gitu. Nah terkait penilaian, kalau saya pribadi memberikan buku ini poin 4,0. Terus terang saat saya baca buku ini, saya nggak tahu, mungkin karena memang beda ya gaya sastranya, sastra pada tahun 1960 dengan sastra pada saat ini. Terus terang waktu saya baca buku ini, itu hampir 60% itu membosankan sekali gitu, karena si penulis benar-benar tidak memberikan kasus apapun gitu, tidak memberikan cerita apapun. Dia sebenarnya lebih kepada menceritakan, menggambarkan gitu kan, menggambarkan tentang lingkungan dan karakter yang ada pada buku ini. Jadi dia berputar di situ lama sekali, dan terus terang saya bosan dan berapa kali ketiduran gitu ya bacanya waktu di bagian itu. Tapi setelah udah masuk ke bagian pertengahan ke atas, nah itu kita baru bisa dapat inti ceritanya gitu. Ceritanya mau apa sih? Jadi di situ mulai seru dan asik gitu ya.
Jadi ya karena itu mungkin ya sebenarnya mungkin bukan salah penulis, mungkin memang karena beda 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 pembiasaan gaya sastra ya. Yang saya baca mungkin sastra yang baru, jadi saya agak tidak terbiasa. Tapi overall ceritanya menarik dan cara penulisnya menggambarkan perasaan dari si pemeran utama itu dapat sekali dan sedih-sedihnya dapat gitu ya. Jadi makanya saya kasih buku ini poin 4,0 nilainya dari 5. Dan ada banyak sekali hal yang bisa kita petik pelajarannya dari buku ini. Salah satunya adalah, ya jelas di sebuah pengadilan itu, semua orang harusnya dilakukan dengan sama, dengan adil, dan semua proses pengadilan harusnya berjalan dengan seadil-adilnya. Karena di sanalah seharusnya kita mencari dan mengais-ngais sebuah keadilan. Yang kita yakini harusnya kita dapatkan adil untuk semua orang, baik kita kaya, miskin, cantik, pinter, atau bodoh. Kita harusnya diperlakukan adil seadil-adilnya di pengadilan itu sendiri. Dan pertanyaannya adalah, bagaimana pengadilan pada saat ini? Semoga saja sudah menjadi baik dan seadil-adilnya. Terima kasih, sekian dari saya. Semoga review kali ini bisa membantu kamu menentukan bacaan kamu selanjutnya. Kalau ada salah-salah kata, mohon maaf. Terima kasih.